Shalom bagi kita semuanya. Nats PHD bagi kita pada malam hari ini yaitu PHD gabungan remaja dan Naposo Bulung HKBP Serang. Kita mengangkat dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Mari kita membacanya secara bergantian. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 12 kita bersama-sama. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Remaja dan Naposo Bulung yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, besok adalah hari Minggu tanggal 31 bulan Oktober. Besok tanggal 31 Oktober 504 tahun Dr. Martin Luther telah mereformasi gereja. Tepatnya 31 Oktober 1517. Martin Luther memakukan 95 dalil kesalahan gereja waktu itu di depan pintu gerbang gereja di Wittenberg, Jerman. Di sana dia menyatakan ada 95 dalil kesalahan gereja yang telah menyimpang dari Injil, yang telah menyimpang dari firman Tuhan. Oleh sebab itu Martin Luther pada waktu itu mengatakan, come back to the gospel, kembali kepada Injil, sebab Injillah yang mampu memperbaharui gereja. Dia membuat ada 3 sola, mengatakan sola gratia, yaitu hanya karena belas kasihan Tuhan. Kemudian sola fide, hanya karena iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus kita selamat. Sola scriptura, hanya karena Injillah kita bisa percaya, kita bisa beriman, dan kita bisa menerima kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya karena Injillah yang memanggil kita, menjadikan kita orang-orang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Injil yang mampu memperbaharui gereja. Lalu dia berkata, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui diri. Itulah sebabnya topik minggu kita dan juga topik PHD kita yaitu Injil yang memperbaharui. Injillah yang mampu memperbaharui. Injil itu mampu memperbaharui gereja.
Injil itu mampu memperbaharui hidup manusia. Karena di dalam Injil banyak sekali ajaran-ajaran moral untuk merubah dan memperbaharui karakter, sikap, tingkah laku, budi pekerti, dan moral manusia. Dan salah satu dari ajaran tersebut tentang Injil yang mampu memperbaharui adalah Nats PA kita, pendalaman Alkitab atau PHD kita pada malam ini, yaitu dari Lukas pasal 16 ayat 10 hingga ayat yang ke-12, yaitu tentang hal kesetiaan. Injil mengajarkan memperbaharui manusia agar manusia itu menjadi orang-orang yang setia. Kata setia itu sangat berdekatan dengan kata iman. Dalam bahasa Yunani, iman itu disebut pistis, dan orang yang setia itu setia disebut pistos. Jadi orang yang setia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang setia di dalam hidupnya, setia kepada Tuhan, setia kepada sesamanya, setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada teman, setia kepada orang lain, dan setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Itulah orang yang beriman. Oleh sebab itu, Napa sebelum dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi antara kalimat-kalimat pertama dengan berikutnya berbeda. Dikatakan tadi, siapa yang setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Tapi tidak dikatakan barang siapa tidak setia, barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Berarti dari kalimat dari ayat 10 ini, orang yang setia itu adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tulus, dan orang yang tidak mau berbohong. Itulah orang yang setia. Ketika dia tidak berbohong dalam hal-hal yang kecil, maka dia juga tidak akan berbohong dalam perkara besar. Ketika dia jujur dalam perkara kecil, tulus dalam perkara kecil, maka dia juga akan jujur dan tulus dalam perkara besar. Ketika kita melakukan disiplin dalam hal-hal yang kecil, maka kita juga akan melakukan disiplin dalam hal-hal yang besar. Jangan anggap remeh hal-hal yang kecil-kecil. Ya. Jangan anggap remeh hal-hal yang kecil-kecil itu. Kalau orang
Orang bule bilang, orang Inggris bilang, small is beautiful. Kecil itu indah. Itu kata mereka. Jadi jangan anggap remeh. Ketika kamu berbohong dalam hal-hal yang kecil, maka kamu akan berbohong juga dalam hal-hal yang besar. Ingat itu. Ketika saya anak-anak, waktu masih SD, kami diajarkan pantun Melayu. Saya mula-mula sekolah di Tanjung Balai, ya, daerah Tanjung Balai itu Medan, Asahan. Diajarkan kami pantun Melayu begini, ikan di sana banyak ikan kakap, ikan sidohong, gelama, ikan duri. Bercakap pembohong karena bahasa Melayu. Bercakap pembohong, lama-lama jadi pencuri. Itu dikatakan. Jadi dimulai dari hal yang kecil, mula-mula berbohong, akhirnya lama-lama bisa menjadi pencuri, dan ketika dia bekerja akan korupsi, baik korupsi mulai dari waktu dan korupsi juga dalam hal-hal tugas dan tanggung jawab maupun keuangan. Jadi oleh sebab itu mulailah disiplinmu dari hal yang kecil di rumah. Ketika kamu berdisiplin di rumah, setia kamu di dalam rumah kamu, maka kemana-mana pun kamu akan tetap setia. Itu menjadi kebiasaan hidup kita. Sokrates berkata, kebiasaan adalah alam kedua. Jadi kebiasaan itu adalah alam kedua. Ketika kita terbiasa dengan berbohong, maka dengan seenaknya saja kita akan terus-menerus berbohong. Ketika kita dengan seenaknya tidak benar dalam perkara kecil, maka kita akan terus-menerus tidak akan benar baik dalam perkara-perkara yang besar. Ketika bagimu diberikan tugas dan tanggung jawab yang kecil, setialah dalam tugas dan tanggung jawab itu. Jangan bermain-main, walaupun itu kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, kata Tuhan Yesus, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apalagi disiplin, mulai dari hal yang kecil. Ketika kamu melihat di rumahmu sapu tergeletak di lantai dan kamu melangkahinya saja, tidak mau memperbaikinya, menyandarkannya, membuatnya di tempat di mana itu tempat sapu, maka apapun juga nanti tidak akan pernah kamu lakukan. Itu kebiasaan mulai dari hal yang kecil. Bahkan juga belajar untuk memakai toilet. Itu juga dipelajari mulai dari hal kecil. Ketika dia biasa menyiram, walaupun buang air kecil, maka tangannya akan terus selesai. Langsung itu tangan gerakan tanpa ada yang memerintah. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Tetapi ketika kau tidak biasa dalam memakai toilet yang demikian, selesai langsung pergi, meninggalkan baunya kepada orang lain. Jadi jangan anggap remeh. Disiplin juga bisa dimulai dari kamar kecil. Oleh sebab itu, bagi remaja Raposo Bulung, mulailah kesetiaan kamu sebagai orang Kristen, orang beriman dalam hal-hal yang kecil. Yang kedua dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tahu itu apa mamon? Mamon adalah sering dipakai nama dari bahasa Arab yang sering dibuat dengan harta, kekayaan, materi yang sering menggoda manusia. Kalau orang Jawa bilang melihat duit matanya hijau, katanya. Kalau orang Batak bilang
melihat uang, melihat epeng, katanya matanya merah. Merah itu marara. Jadi memerah mata melihat uang. Orang Jawa bilang matanya ijo. Ndelo uang, duit. Hanya melihat duit matanya ijo. Itulah kuatnya pengaruh uang di dalam kehidupan manusia. Apabila kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur itu, dalam hal uang tersebut, umpamanya dipilih bendahara di suatu organisasi, lalu tidak setia dalam hal yang kecil, padahal itu uangnya kecil sedikit, itu juga pun dicolong, ya, dicuri, dikorupsi, padahal berapa lah itu sedikit. Sedangkan yang kecil saja, yang sedikit saja sudah dicolong, apalagi yang gede, dia akan mengambilnya. Itulah kesetiaan itu. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, harta yang dapat menggoda, uang yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, dan memang materi yang bisa menggoda siapapun, ketika kita tidak setia dalam hal itu, apalagi harta yang benar, harta yang kekal, harta yang sesungguhnya, apakah Tuhan juga mau memberikan ketika kita tidak setia? Jadi perkara kesetiaan itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam zaman sekarang ini. Orang yang jujur, orang yang setia sudah merupakan manusia langka. Ketika kamu mencari pekerjaan di era globalisasi, bukan kecerdasan intelektual yang diutamakan, tidak. Tetapi yang diutamakan adalah kecerdasan spiritualnya. Ketika kecerdasan spiritualitasnya itu hidup, maka dia akan setia. Dia tidak mau mencuri, dia tidak mau korupsi, dan dia tidak mau mengambil yang tidak miliknya. Maka dia tetap akan jujur dan setia di dalam hidupnya. Maka ketika dia setia dalam hal-hal yang kecil, perusahaan tersebut akan memberikan lagi tanggung jawab yang besar karena kesetiaannya. Jadi kalau kamu ingin nanti bekerja di perusahaan-perusahaan raksasa, ingin menjadi pekerja yang tangguh, mulailah dengan kesetiaan. Ketika kamu setia, kamu akan diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Ayat 12 dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Iya, pernah itu. Mula-mula ada cerita orang begini. Mula-mula dia meminjam belanga kuali temannya yang besar, kuali yang besar gitu ya, kuali yang besar dia pinjam dari tetangganya. Setelah seminggu dia kembalikan kuali itu bersama dengan kuali yang kecil. Loh, kenapa ini kok dua? Kualimu beranak di rumahku, katanya. Ya. Lalu orang tersebut gembira, dia terima. Dipinjam bulan berikut, kedua kali dikembalikan juga seminggu, dikembalikan dengan kuali yang kecil juga. Kok ada ini? Iya, beranak kualimu di rumah saya. Wah, dia percaya, dia terima. Ketiga kali dipinjam, nggak dipulangin, ya, nggak dipulangin lagi. Akhirnya setelah 6 bulan yang punya nuntut, loh, mana kuali saya kok nggak dipulangin? Aduh, maaf, kualimu sudah meninggal di rumahku, katanya begitu kan? Karena dia sudah mengakui beranak
melahirkan kualinya, akhirnya dia juga yang mengakuilah sudah mati kualinya itu di rumah temannya. Begitulah cara orang tersebut hanya masalah kuali, dia membodohi orang lain. Apalagi harta, kalau disimpankan kepada kita, sering begitu. Dititipkan motor, dia pakai motor sampai hancur, ke bengkel pun tidak dibawa, sudah rusak berantakan motor orang lain. Itulah yang tidak setia dalam harta orang lain. Jika kita tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tuhan juga tidak akan menyerahkan harta kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita tidak setia dalam hal mengolah harta tersebut. Jadi sangat begitu luar biasanya kesetiaan ini. Oleh sebab itu, sebelum remaja, mengapa Dax ini dipilih untuk HD kita, PA kita pada malam ini, supaya kita mengerti apa itu kesetiaan, dan supaya kita mau hidup di dalam kesetiaan. Dan mulailah hidupmu melangkah di dalam kehidupanmu sehari-hari dengan hidup sebagai orang yang beriman, yang telah diperbaharui Injil, yaitu menjadi orang yang setia. Setia dalam perkara yang kecil dan setia dalam perkara yang besar. Amin.